Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Karamah Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi dapat berbicara dengan lautan. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Karamah merupakan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Sebagaimana mukjizat, karamah merupakan sesuatu yang luar biasa yang sulit diterima oleh nalar manusia. Hanya saja mukjizat hanya dikhususkan kepada para nabi. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan tentang karamah salah seorang murid dari Syekh Abu Al-Hasan Asyadili. Beliau yang bernama Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Kisah ini dinukil oleh Syekh Ma'mum Gharib dalam karyanya yang berjudul Abu Al-Hasan Asyadili, Hayatuhu wa Tashawufuhu wa Talamiduhu wa Auraduhu. Saat itu Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi bersama Syekh Abu Al-Hasan Asyadili dan juga para pengikutnya hendak pergi untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di sebuah daerah bernama Akhmim, Asyadili bercerita kepada Al-Mursi tentang mimpinya semalam. Asyadili mengisahkan bahwa dalam mimpi beliau sedang berada di tengah keramaian, dan saat itu berada di tengah lautan, yaitu di atas kapal. Angin bertiup dengan sangat kencang, ombak di lautan bergulung-gulung. Hal itu membuat kapal yang ditumpangi Asyadili mengalami kebocoran. Beliau pun akhirnya beranjak ke tepi kapal dan mengatakan, "Wahai lautan, apabila engkau diperintahkan untuk mendengar dan menaatiku, maka segala anugerah adalah milik Allah. Namun apabila tidak, maka segala ketetapan adalah milik Allah." Dan laut pun menjawab, "Taat, taat, taat," hingga 3 kali. Setelah menceritakan mimpinya tersebut, Asyadili berwasiat kepada Al-Mursi agar beliau terus melanjutkan perjalanannya. Apapun yang terjadi nantinya, Asyadili juga mengabarkan bahwa akan terjadi suatu keajaiban, yaitu karamah. Sesampainya rombongan di daerah bernama Humaitsara, Asyadili jatuh sakit dan wafat. Beliau pun dikebumikan di sana. Sesuai dari wasiat yang diberikan oleh gurunya kepadanya, Syekh Al-Mursi bersama para rombongan pun melanjutkan perjalanan. Saat menyeberangi Laut Merah, Al-Mursi dan rombongan beserta penumpang kapal yang lainnya terancam keselamatannya karena datang angin kencang dan diikuti dengan ombak besar yang bergulung-gulung. Kapal yang mereka tumpangi pun mengalami kebocoran. Saat itu Al-Mursi lupa akan mimpi yang pernah diceritakan oleh gurunya. Saat penumpang kapal terancam tenggelam dan situasi menjadi semakin pelik, Al-Mursi pun ingat akan mimpi yang pernah diceritakan kepadanya. Dan akhirnya beliau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Asyadili dalam mimpinya. Beliau mengulangi apa yang diucapkan Asyadili. "Wahai lautan, apabila engkau diperintahkan untuk mendengar dan menaatiku, maka segala anugerah adalah milik Allah. Namun apabila tidak, maka segala ketetapan adalah milik Allah." Dan keajaiban yang diberitakan oleh Asyadili pun terjadi. Al-Mursi mendengar jawaban dari lautan, yaitu taat, taat, taat hingga 3 kali. Tak lama setelah Al-Mursi mempraktekkan hal tersebut, cuaca mendadak berubah menjadi lebih bersahabat dan lautan kembali tenang. Seluruh penumpang kapal termasuk Al-Mursi dan rombongan akhirnya melanjutkan perjalanan dengan lancar dan selamat. Demikianlah salah satu kisah tentang karamah yang dimiliki oleh Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi. Yang pasti, karamah yang terjadi pada diri para wali terjadi semata untuk memuliakan mereka, dan semua itu terjadi tak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.